Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, kita lanjut dengan surat Al-Insyirah. Kita artikan dan kita perjelas ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Apakah kami tidak melapangkan untukmu dadamu itu? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami letakkan dari engkau salah dan dosamu, beban berat yang ada pada dirimu. Alladzi anqadha zahrak, yang itu memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan untukmu sebutan dirimu. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai, maka terpancanglah atau kerjakanlah dengan sungguh. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu berharaplah. Ibu-ibu yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala ini terkait secara khusus dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada Nabi. Yang itu Allah katakan, alam nashrah laka sadrak. Apakah kami tidak melapangkan dadamu itu, wahai Muhammad? Artinya, apakah kami tidak melapangkan hatimu? Apa kami enggak melapangkan hati kamu sehingga kamu itu berjalan dengan hidayah ataupun bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi dalam kurung, hati Nabi dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai tantangan dakwah yang ada. Terutama sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Makkah Al-Mukarramah. Dalam kurun waktu 13 tahun Nabi mendapatkan tantangan yang demikian sangat berat. Allah melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tenang dalam menghadapi tantangan dakwah itu. Nabi yakin Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dan Nabi tetap istiqamah. Betapapun tantangan yang dihadapi oleh Nabi SAW dengan bermacam-macam perlakuan kasar orang-orang musyrik Makkah terhadap Nabi. Apakah dengan tudingan-tudingan kata-kata, mereka mengatakan Muhammad majnun, Muhammad itu gila, Muhammad kahin, Muhammad itu dukun, Muhammad sahir, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad syair, Muhammad itu penyair.
Mereka tuding dengan tudingan-tudingan itu agar orang-orang jangan mendekat kepada Nabi. Tapi dasar Nabi orang baik, orang mendekat, bahkan orang mencari Nabi SAW. Nah, Nabi sabar. Iya. Nabi berlapang dada dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah terhadap Nabi dari ucapan-ucapan yang demikian menyakitkan, demikian juga perlakuan kasar mereka kepada Nabi SAW. Nah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah lapangkan dadamu itu hai Muhammad dalam berdakwah menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan apa yang ada pada diri Nabi lapang, sabar, tenang, tetap istiqamah di dalam menyampaikan agama, itu karena dada Nabi pernah dibelah oleh malaikat. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kecil, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam pengasuhan Halimah As-Sa'diyah, ibu-ibu, Nabi didatangi oleh dua orang. Nabi ketika itu masih kecil, sekitar usia kurang lebih 5-6 tahun. Ketika itu Nabi didatangi oleh dua orang dalam kurung malaikat, kemudian membaringkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan dari hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu gumpalan hitam, dibersihkan hati Nabi itu dengan air zam-zam, kemudian ditoto kembali, diletakkan kembali. Nah, yang dikeluarkan, yang dibersihkan oleh malaikat itu adalah bermacam-macam sifat jelek seperti umpamanya kedengkian, dendam, kemarahan, dan lain-lain sebagainya. Itu dibersihkan oleh malaikat pada diri Nabi SAW, sehingga Nabi SAW seperti itu. Hati Nabi itu tenang karena pernah dibelah oleh malaikat waktu Nabi kecil. Nah, ini berpengaruh pada kehidupan Nabi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul. Nabi itu sabar di dalam menghadapi tantangan yang ada. Karena Nabi yang dadanya dilapangkan oleh Allah, hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ibu-ibu, ini khusus terkait dengan diri Nabi SAW. Kendati pun demikian, lapangnya dada ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Al-An'am pada ayat ke-125 mengatakan, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin untuk menunjuki seseorang, Allah lapangkan dadanya terhadap Islam ini. Artinya orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa keberatan dengan ajaran agama yang ada. Ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan ajaran agama tidak pernah merasa keberatan karena dia yang telah mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dadanya yang dibukakan oleh Allah kepada agama ini, dia dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Seperti potongan ayat di dalam surat Az-Zumar pada ayat ke-22, kata Allah, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih." Apakah orang yang
dadanya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Islam, yang dia itu berada di atas cahaya dari Tuhannya, apakah orang beriman seperti itu sama dengan orang kafir yang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebenaran Islam? Enggak sama. Orang beriman dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala karena dadanya yang dilapangkan kepada agama ini, sementara orang kafir merasa keberatan dengan apa yang ada di dalam Islam. Ini jadi lapang dada itu bisa kita dapatkan kalau kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ya demikian mudah dengan ajaran agama ini. Ibu-ibu yang saya muliakan, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang. Kata sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayan syarihus sadar?" Ya Rasulullah, apakah dada itu bisa lapang, hati itu bisa lapang? Kata Nabi, "Na'am, wa yanfasih." Iya, dada atau hati itu bisa lapang. Lantas sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa hal lidzalika alamah?" Ya Rasulullah, apakah ada tanda-tanda untuk itu? Kata Nabi, "Na'am, ada." Pertama kata Nabi, at-tajafi andaril ghurur. Dia demikian berhati-hati terhadap dunia yang mempesona, yang memperdaya. Yang kedua, al-inabatu ila daril khulud. Dia sadar bahwasanya dia akan kembali kepada kampung keabadian, dalam kurung akhirat. Yang ketiga, al-i'tidad lil maut qabla nuzulil maut. Dia siap-siap untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian itu. Ini tanda orang yang hatinya dilapangkan oleh Allah. Dia demikian berhati-hati terhadap dunia yang mempesona. Dia sadar akan kembali kepada kehidupan akhirat untuk mempertanggungjawabkan hidup dunia yang ada. Dan dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian itu. Kalau seperti itu, hati seseorang itu akan lapang. Ya, ibu-ibu perlu sekali prinsip seperti ini kita tanamkan pada diri kita sehingga kita lapang dalam menghadapi semua yang ada di dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa wada'na 'anka wizrak." Muhammad, kami sudah letakkan dari engkau beban beratmu, dosa kamu. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, Nabi sebagai manusia melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan. Tapi kesalahan dan kekhilafan Nabi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurung, Nabi itu maksum. Dosa Nabi yang berlalu, kesalahan Nabi yang berlalu, dan yang akan datang, yang belum dikerjakan oleh Nabi SAW, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Wa wada'na 'anka wizrak. Kami letakkan, kami hilangkan dari engkau, hai Muhammad, beban berat dosa kamu itu. Ya, artinya kamu gak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi yang maksum itu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Allah akan mengampuni dosa engkau, hai Muhammad, baik yang berlalu, demikian juga yang akan datang. Kalau Nabi melakukan kesalahan ataupun kekhilafan, itu adalah untuk pelajaran bagi kita, bahwasanya seperti itu. Ya, kita ya di dalam menilai ya permasalahan kekhilafan yang ada. Jadi untuk
pelajaran atau untuk kepastian hukum bagi kita dikala Nabi itu melakukan kesalahan. Ya memang iya. Itu tadi yang saya katakan, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, Nabi itu manusia. Nabi tidak lepas dari kesalahan, dari kekhilafan. Karena memang dia manusia. Tapi itu adalah untuk pelajaran bagi kita. Oh seperti itu rupanya. Ya, sudah kita kemukakan dalam keterangan yang berlalu betapa Nabi itu merasa sangat sedih, pernah tersinggung, gak enak, marah. Ya Nabi manusia. Tapi itu adalah pelajaran bagi kita. Ya, kata Allah, alladzi anqadha zahrak. Yang salah dosa kamu itu membebani punggung kamu, memberatkan punggung kamu. Sudah gak ada. Dihapus, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi itu tidak berdosa. Kendati pun dia melakukan kesalahan dan kekhilafan. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan untuk engkau wahai Muhammad sebutan namamu. Dengan arti kata nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selalu disebut dan dikenang oleh orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, azan yang dikumandangkan ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita salat di dalam tahiyat, kita juga mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu selalu digandeng nama Allah dengan nama Nabi. Nama Nabi selalu digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh Allah, kami tinggikan sebutan namamu hai Muhammad, dengan arti kata nama Nabi selalu disebutkan bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam putaran waktu yang ada. Bisa kita perhatikan ibu-ibu, kita sekarang dalam waktu duha, kita katakan seperti demikian. Sekitar jam 10-an. Nah, orang-orang yang di barat kita sana, orang di Mekah umpamanya, di Madinah umpamanya, baru saja selesai sholat subuh. Yang ke arah baratnya lagi, mereka barangkali baru selesai sholat subuh beberapa saat. Terus di dalam putaran hidup ini, putaran dunia ini, akan selalu dikumandangkan azan yang di situ ada nama Nabi Muhammad SAW, dan di dalam sholat yang dilakukan selalu disebutkan nama Nabi bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah, Muhammad, namamu itu kami tinggikan, kami muliakan, sebab nama kamu itu selalu disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Allah, maka akan disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita katakan tadi di dalam kalimat azan, di dalam tahiyat yang kita ucapkan ketika kita sholat. Selalu saja nama Nabi disertakan ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ada riwayat hadis Nabi SAW terkait dengan permasalahan yang ada di dalam ayat surat Al-Insyirah ini. Diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW. Rasul SAW berkata, bersabda. Kata Nabi, sa'altu Rabbi mas'alatan
Wadittu anni lam akun sa'altuhu. Saya minta kepada Tuhanku dengan permintaan yang sebenarnya saya nggak ingin untuk minta itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada Allah, kata Nabi, qad kanat qabli anbiya. Ya Allah, sungguh sebelum saya ada nabi-nabi. Minhum man sakharta lahur rih. Di antara nabi-nabi itu ada yang kau tundukkan untuk dia angin. Dalam kurung Nabi Sulaiman. Wa minhum man yuhyil mauta. Di antara nabi-nabi kamu itu ya Allah, ada di antara mereka yang bisa menghidupkan yang mati. Dalam kurung Nabi Isa. Kata Allah, ya Muhammad, alam ajidka yatiman fa'awaituk. Muhammad, bukankah aku dapatkan engkau dalam keadaan yatim? Maka kemudian aku memberikan perlindungan kepadamu. Tetap terjaga kendati pun kamu yatim. Kata Nabi, bala ya Rabb. Tentu saja ya Allah, ya Tuhanku. Kemudian kata Allah, alam ajidka dhallan fahadaituk. Apakah aku tidak mendapatkan engkau dalam keadaan tersesat, kemudian kuberikan petunjuk kepadamu? Kata Nabi, bala ya Rabb. Tentu saja ya Allah, ya Tuhanku. Kemudian kata Allah, alam ajidka ailan fa'aghnaituk. Bukankah aku dapatkan engkau miskin, kemudian kuberikan kaya kepadamu, kukayakan kamu. Kata Nabi, bala ya Rabb. Tentu saja ya Allah, ya Tuhanku. Kemudian kata Allah, alam ashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan dadamu itu? Bukankah aku telah lapangkan hatimu itu? Alam arfa' laka dzikrak. Bukankah aku telah tinggikan sebutan namamu? Kata Nabi, bala ya Rabb. Tentu saja ya Allah. Lah apalagi yang kamu minta? Sudah kamu diberi kelebihan oleh Allah dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelum kamu. Gak ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya selalu disebutkan bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang kita katakan di dalam azan, demikian juga di dalam tahiyat ketika kita di dalam salat. Seperti itu. Riwayat yang lain yang hampir sama dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lamma faragtu mimma amaranillahu bihi min amri samawati wal ard." Ketika aku telah selesai dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku dari persoalan langit dan bumi, qultu, saya ketika itu mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa waqad karramtah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya tidak ada nabi yang sebelum aku kecuali kau telah memuliakan nabi itu. Ja'alta Ibrahim khalilan. Kau jadikan Ibrahim itu sebagai khalil, teman akrab yang berada pada puncak kecintaanmu. Wa Musa kaliman. Kau jadikan Musa itu sebagai orang yang kau ajak bicara langsung. Wa sakharta li Daud al-jibal. Kau tundukkan untuk Nabi Daud gunung-gunung yang ada. Wa li Sulaiman ar-riha wasyayatin. Kau tundukkan untuk Sulaiman angin dan jin-jin yang ada. Wa ahyaita li Isa al-mauta. Kau berikan kemampuan kepada Isa untuk menghidupkan yang mati. Kata Nabi, fama ja'alta li, ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku? Kenapa nabi-nabi terdahulu kau berikan kemuliaan kepada mereka? Apa yang kau berikan kepadaku ya Allah?
kata Nabi, tanya Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalaysa qad a'taituka afdala min dzalika kullih?" Muhammad, apakah aku tidak berikan kepada engkau yang lebih utama dari semua itu? Apa aku enggak kasih kepada engkau yang lebih utama dari semua yang pernah kuberikan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anni la uzkar illa dzukirta ma'i." Saya ketika disebutkan, kamu selalu disebutkan bersama dengan aku. Ketika aku disebutkan, kata Allah, kamu selalu disebutkan bersama dengan aku. Wa ja'altu sudura ummatika anajil yaqra'unal Qur'an zahiran. Dan kuberikan ke hati umatmu itu Injil, dalam kurung wahyu Allah Quran, yaqra'unal Qur'an zahiran. Mereka membaca Al-Quran itu dengan jelas, dilafatkan, keluar suara. Walam u'tiha ummah, dan itu tidak pernah kuberikan kepada umat yang lain. Wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy, kuberikan kepada engkau suatu simpanan dari simpanan arasy aku, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini yang diceritakan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta berharap kepada Allah, tapi kemudian Allah bilang, aku sudah berikan kepada engkau lebih bila dibandingkan dengan yang kuberikan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau. Inilah, ibu-ibu, bagaimana kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah mengatakan di dalam ayat ini, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan untuk engkau hai Muhammad sebutan nama kamu. Setiap kali disebutkan nama Allah, maka selalu akan disertakan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, yakin kamu bersama kesulitan yang ada akan ada kemudahan. Sampai 2 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti demikian. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan yang ada akan ada kemudahan. Yakin kamu, kata Allah, bersama kesulitan yang ada itu ada kemudahan. Terkait dengan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, ketika Nabi di Makkah Al-Mukarramah memang sulit, memang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama. Tapi kemudian setelah Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Nabi bersama dengan sahabat-sahabatnya setelah mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang waktu di Mekah kamu dengan kesulitan-kesulitan dalam menyampaikan agama. Tapi cobalah lihat ketika di Madinah Al-Munawwarah dengan kemudahan-kemudahan. Nabi demikian juga sahabat-sahabat yang lain didukung oleh sahabat Ansar yang siap membela Nabi SAW dengan semua yang mereka miliki. Sampai akhirnya setelah ada izin perang dari Allah Subhanahu wa taala, ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Ini terkait dengan
sejarah hidup Nabi SAW di dalam berdakwah menyampaikan agama. Makanya Allah katakan, yakin kamu Muhammad, bersama kesulitan yang ada di dalam kehidupan kamu ketika di Mekah, itu berikut nanti akan ada kemudahan. Yakin kamu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, terkait dengan potongan ayat ini, dijelaskan kepada kita dari ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diungkapkan dari ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, al-usru, kesulitan, pakai alif lam. Dalam kurung secara bahasa artinya ma'rifah, tertentu. Sementara yusra tanpa pakai alif lam, dalam kurung nakirah. Artinya satu kesulitan yang kamu hadapi sebenarnya ada banyak kemudahan-kemudahan yang akan datang. Ibu-ibu, perhatikanlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Satu kesulitan yang sedang kita hadapi, akan ada kemudahan-kemudahan untuk bisa mengatasi kesulitan itu. Saya selalu contohkan, saya katakan, saya sakit, satu. Ternyata ada teman yang bersimpati kepada saya, ngirim obat. Ya, karena saya diberitakan kena COVID, contoh seperti itu, ada yang ngirim obat, ngirim vitamin, buah-buahan, makanan, uang. Loh, satu kesulitan dan banyak kemudahan. Nah, seperti itu dia. Dari ungkapan fa inna ma'al usri yusra. Dan hendaknya kita meyakini apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya memang ada kesulitan di dalam kehidupan, ada tantangan di dalam kehidupan, tapi banyak kemudahan-kemudahan yang sedang menunggu kita. Kita dituntut untuk berusaha bagaimana ngatasi kesulitan yang ada. Ternyata kemudahan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan kesulitan yang sedang kita hadapi. Itu dia. Saya sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, berapa banyak kesulitan yang sudah kita lewati. Banyak. Kan gitu. Teratasi sulit itu. Demikian juga ke depan dari perjalanan kehidupan kita. Masih akan ada kesulitan, tantangan. Dan yakinlah bahwasanya akan ada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kan kita perlu meyakini pertama sekali, yakin, ya itu satu. Kemudian usaha, ada usaha, nggak boleh nggak ada usaha. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminannya untuk orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar kepada dia, dan pasti Allah akan beri rezeki kepada dia tanpa dia duga sama sekali. Dalam potongan ayat lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memudahkan semua urusannya. Lah itu dia. Di dalam ayat ini Allah mengulang, dikatakan oleh Allah, bersama kesulitan yang ada itu ada kemudahan-kemudahan. Yakin kamu, kata Allah. Bersama kesulitan yang ada di hadapan kamu, itu akan ada kemudahan-kemudahan. Nah, itu tadi saya katakan perlu menanamkan keyakinan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, tanpa kita mengabaikan usaha kita sebagai manusia.
Ibu dan Bapak yang saya muliakan, setelah itu Allah katakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila engkau telah selesai, maka coba kamu terpancang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya setelah kamu selesai dari urusan-urusan duniawi yang ada dengan kesibukan-kesibukan yang ada, berikut coba kamu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengan pekerjaan yang kamu kerjakan untuk urusan duniawi dengan bermacam-macam yang dilakukan. Setelah itu coba kamu itu berikutnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Quran. Nah ini harus kita jadikan prinsip ya di dalam kehidupan kita. Selesai dari pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan yang bersifat duniawi, coba fokus berikutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan seperti itu kepada kita. Jadi jangan kalau kita sudah selesai dari urusan-urusan yang bersifat keduniawian, kemudian kita masih ya dilalaikan oleh dunia, itu enggak benar. Selesai dari pekerjaan, coba kamu lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan Al-Qur'an, sehingga kita tenang di dalam menjalani kehidupan yang ada ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan, dalam kurung kepada Allah, kamu hendaknya selalu berharap. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada Tuhan kamu harus selalu berharap. Ya. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita inginkan, ya kita memang harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, saya selalu menyimpulkan apapun yang menjadi harapan kita kepada Allah hanya ada dua. Keinginan-keinginan terhadap yang baik-baik yang kita ingin mendapatkannya, kita minta. Ya, kemudian kekhawatiran kita terhadap yang tidak baik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang tidak baik itu menimpa diri kita. Ibu-ibu, ini harapan kita sebagai orang yang beriman. Karena itu tadi saya katakan semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Berharap yang baik-baik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang baik-baik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak baik ada di dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka lindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terkena yang tidak baik itu. Saya contohkan dari bacaan wirid pagi yang ada potongan doa yang berbunyi, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhas sabah wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhas sabah wa syarri ma ba'dah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta kepada Engkau kebaikan yang ada di pagi hari ini dan yang berikutnya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang ada di pagi hari ini dan yang berikutnya. Artinya, ya Allah, kalau ada yang baik-baik, yang akan menyenangkan saya, yang akan membahagiakan saya, tolong itu diantarkan kepada saya. Dan kalau ada yang tidak baik, yang akan mencelakakan saya, yang akan menyedihkan saya, tolong itu dijauhkan dari saya. Inilah kehidupan orang yang beriman.
Di awal pagi, habis sholat subuh, dia sudah demikian dengan mohon kepada Allah. Waktu kita di subuh hari itu, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi berikut nanti. Di siang hari, sampai kepada sore dan malam berikutnya. Nggak tahu kita. Makanya kita minta, ya Allah, kalau ada yang baik-baik, yang menyenangkan hati saya, yang membahagiakan saya, tolong itu diantarkan kepada saya, ya Allah. Kalau ada yang nggak baik, yang akan mencelakakan saya, yang akan menyedihkan saya, tolong itu dijauhkan dari saya. Inilah kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir potongan ayat ini, wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu berharaplah kamu. Ya. Betapa niat, keinginan kita memang semuanya ya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya ada di tangan Allah. Ibu, bapak, ya yang saya muliakan, inilah dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi hari ini, potongan ayat Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Insyirah, yang secara tekstual ini memang dihadapkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita ya terapkan di dalam kehidupan kita, seperti yang ada di dalam ungkapan ayat yang kita ya kemukakan tadi. Demikian yang bisa saya jelaskan dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di pagi hari ini, potongan ayat di dalam surat Al-Insyirah. Demikian penjelasannya. Berikut, jikalau ada pertanyaan ataupun masalah yang menjadi pertanyaan ibu-ibu, demikian juga bapak-bapak, monggo untuk disampaikan, untuk kita bicarakan lebih lanjut. Dipersilakan. Bu, kalau jumpa dengan Ayyamul Bid dari hari Senin sampai Kamis itu, iya akan dilakukan. Jadi ya dilakukan semuanya. Senin saya biasa puasa. Kemudian ya ternyata Selasa tanggal 13. Kemudian Rabu tanggal 14, 15, Kamis, saya biasa Kamis. Termasuk Ayyamul Bid, puasakan. Jadi ya pada hari Kamis itu kita katakan itu ya ibu yang berpuasa ya dengan dua puasa. Saya yang biasa dengan ya puasa Senin Kamis, ternyata saya juga pada Kamis itu termasuk berpuasa Ayyamul Bid, karena ya 2 hari sebelumnya yaitu Selasa dan Rabu kebetulan tanggal 13. Ya jadi ya saya puasakan. Jadi ya mengenalah semuanya. Jadi Senin ya saya puasa. Kebetulan Selasa tanggal 13. Rabu tanggal 14. Ya Kamis tanggal 15. Nah pada tanggal 15 ini kita katakan ya kita ya akan mempuasakan 2 dalam penilaian Allah, yaitu puasa Kamis yang memang saya biasa lakukan, dan puasa Ayyamul Bid hari tanggal 15 Zulhijjah. Seperti itu. Puasa? Bu, Daud, kalau seseorang sudah puasa Daud, gugur puasa sunnah lainnya. Jadi kalau udah puasa Daud, enggak dengan puasa sunnah lainnya. Karena puasa Daud itu puasa yang tertinggi dari puasa sunnah. Saya katakan, kalau dia masih ngotot dengan puasa sunnah yang lainnya, rusak Daudnya. Daud itu kan Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, kan gitu. Puasa enggak, puasa enggak, puasa enggak. Senin dia puasa, Selasa enggak puasa, Rabu puasa, Kamis enggak puasa. Jangan ngotot untuk saya tetap puasa Kamis. Itu yang saya simpulkan tadi, kalau seseorang sudah dengan puasa Daud, seluruh puasa sunnah gugur. Ya, jadi itu yang tertinggi dari puasa sunnah yang ada. Demikian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, pertanyaan berikut. Apa yang menjadi permasalahan ataupun pertanyaan bagi ibu-ibu? Monggo. Adakah pertanyaan, ada masalah? Ini Bu, depan. Silakan. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya. Ibu yang saya muliakan, memperhatikan dasar puasa Daud, dasar hukum, hadis Nabi. Seorang sahabat yang saya simpulkan nantang Nabi. Nantang Nabi. Ya Rasulullah, saya ingin puasa sunnah. Puasa kamu puasa ini. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Kalau gitu kamu puasa ini. Saya bisa lebih dari itu. Kalau gitu kamu puasa Daud aja. Dan gak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Itulah latar belakang hadis terkait dengan puasa Daud. Seorang sahabat yang nantang Nabi, kemudian ujungnya disuruh Nabi, kalau gitu puasa Daud aja kamu. Gak ada yang lebih baik dari puasa Daud. Saya bahasakan dengan bahasa yang bebas. Nah ibu-ibu, puasa Daud itu bukan niat setahun 2 tahun. Selama hidup. Selama hidup. Bisa kira-kira puasa Daud? Ya, kalau bisa, monggo. Nah kan seperti itu. Jadi bukan saya coba 1 tahun. Nanti tahun kedua saya enggak puasa. Enggak. Ya, enggak saya bilang. Karena memang ya ini dalam rangka untuk lebih ya meningkatkan diri dengan puasa yang ada. Ibu-ibu, puasa yang dilakukan itu baru boleh tidak dilakukan kalau dengan uzur syar'i. Sakit umpamanya, musafir umpamanya. Ya enggak apa-apa. Tapi ketika sudah ada di tempat, lanjut lagi. Lanjut lagi. Terus sampai berikut sampai kapan? Sampai barangkali aduh saya ternyata sudah dilarang oleh dokter. Gak boleh puasa. Ya sudah berhentilah. Karena kata dokter enggak sudah Bapak memerlukan, Ibu memerlukan gizi. Harus makan, harus minum. Kalau enggak makan, enggak minum terlampau lemas nantinya. Enggak bertenaga. Dari pengamatan dokter kalau memang dokter sudah larang saya untuk jangan puasa Daud seperti kebiasaan, ya akhirnya ya saya nggak puasa lagi karena memang sudah ya diingatkan. Jadi seperti itu tentang puasa Daud itu saya katakan niatnya adalah sepanjang hidup, selama mampu. Kalau nggak mampu cukup dengan puasa sunnah yang ada yang lainnya. Senin Kamis, tambah Ayyamul Bid, ya udah bagus itu. Tambah hari Arafah, hari Asyura, ya tambah 6 hari bulan Syawal, kebanyakan bulan Sya'ban. Ya kan, kalau memang belum bisa Daud, ya dengan puasa sunnah lainnya lah. Terutama kalau dalam putaran pekan gitu ada kan Senin Kamisnya kan, itulah. Ya, oh bisa ditingkatkan tambah Ayyamul Bid, bagus. Ya, sudah puasa Senin Kamis itu 4 kali 2, 8. Tambah Ayyamul Bid 3. Berarti 11 hari dari bulan Hijriah yang 30 atau 29 hari. Dia sudah bisa berpuasa. Udah bagus itu. Kalau sudah bisa nekuni ya puasa Senin Kamis tambah puasa Ayyamul Bid. Nah saya selalu katakan untuk puasa sunnah itu memang kita harus sudah tidak suka lagi, tidak senang lagi makan dalam tanda 2 petik. Iya, kata-kata tidak suka, tidak senang. Kalau masih suka makan, gak bisa puasa sunnah saya bilang. Habis nanti ada undangan, makanan enak, rugi rasanya kalau saya gak makan. Lah kan gitu.
Makanannya enak di situ. Oh, saya puasa, rugi. Jadi kalau masih suka makan, enggak, saya bilang. Dan keistimewaannya Masya Allah sekali, ibu-ibu, di dalam hadis dikemukakan, bagi orang yang ahli siam, ahli puasa, suka puasa dengan puasa-puasa sunnah yang ada, kepada orang yang ahli puasa dipersilakan untuk masuk surga dari pintu Ar-Rayyan, dan tidak boleh ada orang masuk melalui pintu Ar-Rayyan kecuali orang yang waktu di dunia orang suka puasa. Ada keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk ahli siyam, orang yang suka puasa. Demikian tentang puasa Daud yang dipertanyakan. Masih adakah yang menjadi pertanyaan? Monggo Bu, silakan berikut ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau suami nggak ngasih izin dengan puasa sunnah, tidak boleh. Hukumnya gitu. Melayani suami, memperhatikan suami, mematuhi suami, wajib. Puasa sunnah hukumnya sunnah. Jadi jangan mengambil yang sunnah sementara meninggalkan yang wajib. Jadi kalau suami bilang gak boleh, jangan. Iya jangan, gak boleh. Apa boleh buat? Oke, saya jawab. Ya, saya katakan kalau boleh, boleh. Gak ada minta kekhususan. Hari ini gak boleh. Iya, dia sang suami itu kalau boleh, boleh. Mas, ya aku puasa Daud, hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Jangan waktu saya puasa dibilang gak boleh. Gak boleh dia seperti itu. Dia harus ngerti puasa Daud itu, ya hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Pas istrinya lagi puasa, dia bilang, gak boleh kamu puasa besok, jangan puasa. Gak boleh dia seperti itu. Kalau boleh ya boleh puasa Daud. Kalau gak boleh ya gak boleh. Jadi jangan ketika istrinya puasa, dia bilang, gak usah puasa, batalkan puasa kamu sekarang ini. Gak bisa seperti itu. Ya kan makanya secara hukum, kalau suami bilang gak boleh ya gak boleh. Dan dia harus konsekuen. Kalau si istri bilang, mas aku puasa Daud loh. Dan dia harus tahu puasa Daud itu hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Maka jangan dia ketika istrinya berpuasa, kemudian disuruh batalkan. Gak boleh atau dia larang. Mas besok aku puasa ya. Ya, jangan katanya. Gak benar seperti itu. Jadi ya seperti itu hukumnya Bu. Jadi saya hanya katakan seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Memang bagi seorang istri secara hukum kalau suami bilang jangan gak boleh, ya gak boleh. Seperti itu hukumnya. Kalau dia mengatakan boleh, ya boleh. Ya termasuk puasa Daud yang ada dan puasa-puasa sunnah yang lain. Karena ya melayani, memperhatikan suami dengan segala kebutuhannya itu adalah suatu kewajibannya, kewajiban istri. Sementara puasa sunnah itu hukumnya hanya sunnah. Jangan ambil yang sunnah sementara meninggalkan yang wajib. Demikian, terakhir ada pertanyaan, monggo. Ya. Bu, apa yang ada di dalam ayat ini kan dijelaskan oleh ulama. Saya mengutip apa yang disebutkan oleh ulama. Fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu sudah selesai dari urusan-urusan yang bersifat duniawi dengan pekerjaan-pekerjaan, coba fokus dengan Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Saya mendapatkan penjelasan dari apa yang dijelaskan oleh ulama yang saya baca dari kitab-kitab tafsir yang ada. Dan tentu penafsiran itu bermacam-macam. Seperti itu. Dan memang kita katakan kita nggak boleh pemalas. Tapi kan kita ya harus ya bisa memberikan porsi waktu kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penjelasan dari ulama yang mengatakan seperti demikian. Kalau kamu sudah selesai dari pekerjaan yang bersifat duniawi, coba kamu fokus kepada Allah.
Dengan ibadah, zikir, doa, sholat, baca Quran, dan lain-lain yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau kita memperturutkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat duniawi terus, sementara untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan, dilalaikan atau minim, nah itu yang tidak diinginkan. Makanya faida faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dari suatu urusan, coba kamu terpancang. Saya bahasakan fokus kepada Allah dengan ibadah, zikir, doa, Al-Quran, dengan takarub-takarub yang lain, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab kalau kita sudah selesai ini, saya selesaikan lagi pekerjaan, semuanya duniawi. Kapan untuk Allah? Kapan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sampai kapan kita selesai dari pekerjaan yang bersifat duniawi? Dalam kurung cari harta, cari kaya, dengan jabatan, dengan pangkat. Kapan? Sampai kapan? Iya. Kan terus saja. Terus saja. Nah, nggak ada ujungnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nggak ingin kita seperti itu. Makanya dari penafsiran, ya dari mufassir yang ada mengatakan, kalau kamu sudah selesai dari urusan pekerjaan kamu yang bersifat duniawi itu, cobalah selanjutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia yang saya kutipkan dari apa yang saya baca dari kitab tafsir yang ada. Makanya saya jelaskan seperti demikian. Demikian penjelasan saya. Ya, ya, monggo. Bu, hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu nggak bisa kita bantah. Saya kok nggak enak ya, kok saya kok lagi sumpek, kok saya lagi ya nggak mood gitu ya. Hal-hal yang bersifat kemanusiaan itu tidak bisa kita bantah. Yang nggak boleh larut, ya, nggak enak terus, ya nggak bisa, nggak boleh. Cepatlah mengatasi nggak enak, cepatlah mengatasi sumpek, cepatlah mengatasi persoalan-persoalan yang membuat kita nggak semangat, malas, nggak bergairah, ya. Sebab banyak tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Jadi hal-hal yang bersifat ya manusiawi, saya katakan itu nggak bisa kita bantah. Kok nggak semangat? Ya lagi capek saya. Jadi apa tuntutan setelah kita merasakan capek? Ya istirahat, tidur. Ya sumpek saya, kerja terus. Maunya bagaimana? Liburan. Ya memang iya, kerja terus. Ya, ya. Mau ngapa? Apa yang kita inginkan dengan arti kata selama tidak dilarang oleh agama dalam mengatasi sumpek, malas, gak semangat. Sesaat itu boleh, tapi jangan terus. Sampai ya sehari, 2 hari, malas di atas tempat tidur terus. Loh, kamu ibu, kamu istri, banyak tugas-tugas lain yang harus diselesaikan. Memperturutkan malas, ya nggak benar. Cepat atasi. Jadi itu permasalahannya ibu-ibu, kita tidak bisa membantah apa yang kita katakan hal-hal yang bersifat kemanusiaan yang ada pada diri kita. Yang nggak boleh itu adalah larut. Cepatlah mengatasinya dan sadarkan diri bahwasanya kita masih punya banyak tugas untuk bisa kita selesaikan di dalam kehidupan ini. Ibu, bapak yang saya muliakan, inilah dulu kajian kita di pagi hari ini dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Insyirah. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman dan pengertian kita terhadap ayat-ayat yang kita pelajari. Demikian dari saya, mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tercurah kepada kita. Kita istiqamah di dalam mengkaji agama sampai ke akhir kehidupan. Di suatu saat datang ajal, kita berakhir dengan husnul khatimah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhir dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.